Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Kenny Rao dari channel Black Face Club. Silakan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Silakan share, silakan like, silakan komen jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, di video kali ini saya akan sharing bagaimana kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu comfort position, yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian rutinitas the recall. Kali ini yang akan saya share adalah mengenai the recall itu sendiri, yaitu kita mengajarkan anjing untuk lari dengan cepat saat dipanggil kembali. Jadi bedanya dengan comfort position adalah comfort position lebih mengutamakan kerapian anjing saat datang kepada handler. Tapi recall lebih mengutamakan speed atau kecepatan yang kita inginkan dari seekor anjing untuk datang kepada handlernya. Nah, nanti baru kita gabungkan dengan comfort position dengan recall itu sendiri. Nah, untuk recall ini saya tidak membutuhkan tempat yang terlalu jauh ya atau luas, karena yang saya butuhkan kurang lebih itu 20-30 meter sesuai dengan jarak yang kita kerjakan di ujian. Sedikit berbeda dengan way, di mana di sun away kita membutuhkan jarak yang cukup jauh, yaitu 50 meter ke atas, karena memang itu yang kita inginkan, anjing berlari dengan cepat dan sejauh-jauhnya sebelum akhirnya diberikan perintah tiarap. Tetapi di recall ini, jika kita berikan jarak yang terlalu jauh, yang kita khawatirkan adalah anjing tidak bisa mengerem dengan baik saat dia berlari dengan cepat sehingga menabrak handler saat comfort position. Karena di ujian BH atau di ujian IGP perlu teman-teman ketahui bahwa jika anjing berlari dengan cepat dan berhenti di depan handler, menyentuh handler, maka akan ada pengurangan nilai 0,5 sampai 1 poin. Jadi di sini kita tidak perlu melatih recall dari jarak yang terlalu jauh. Nah, awalnya saya ingin membuat 2 buah video mengenai recall, baru yang mengenai penggabungan, tapi saya rasa mungkin durasi untuk yang recall ini tidak terlalu lama, jadi saya gabungkan menjadi satu video. Yang kita lakukan adalah saya akan memegang anjing, menahan anjing, nanti handlernya akan mengagitasi atau memberikan semangat kepada dia dengan berbentuk menggoda, ya, tanda kutip menggoda dengan bola. Lalu handlernya akan berlari ke arah depan. Saat anjing kelihatan bersemangat untuk mengejar handler dan saat handler sudah siap berbalik badan, maka handler akan berteriak come atau here. Saat dia berteriak, saya akan melepaskan anjing. Begitu anjing berlari dengan cepat, handler hanya melakukan pemberian bola kepada anjing dalam garis lurus, ya. Dalam garis lurus itu seperti ini. Posisi saya misalkan di ini, jika anjing datang kepada saya tidak akan melemparkan bolanya ke arah kanan atau ke arah kiri, karena nantinya anjing akan berlari dengan cepat. Begitu mencapai 2 meter di depan kita, dia akan belok ke kanan atau belok ke kiri. Yang saya lakukan adalah melempar bola itu persis di bawah selangkangan saya. Untuk catatan, jika memang kita tidak terlalu tinggi atau mungkin anjingnya yang terlalu tinggi dan tidak bisa melempar di bawah selangkangan, maka kita bisa melakukan gerakan seperti ini, di mana bola dipegang di tangan seperti ini, yang digerakkan itu adalah badan, ya. Kita perhatikan ini satu buah garis lurus, maka saya akan bergerak seperti ini dan bola akan saya lemparkan seperti ini. Jadi anjing tetap pada satu garis lurus, ya. Atau mungkin dari sebelah kiri, jika anjing datang seperti ini, saya akan membalikkan badan saya seperti ini dan anjing akan tetap lurus. Oke, nanti akan kita lihat prakteknya seperti apa. Baik, sekarang kita langsung, saya akan memegang Ziko dan handlernya Rolin akan memotivasi dia untuk berlari menuju handler. Tugas saya hanyalah memegang anjing seperti ini. Jika handler sudah siap, saya lepas.
Iya, seperti itu. Dan kita bisa mengulangnya dari sebelah sana. Iya. Baik, kita akan mulai lagi. Kita ulang lagi seperti apa pelatihan seperti ini, di mana tugas dari saya hanya memegang anjing, baik itu dari badannya atau dari chok chainnya atau dari kalung kulitnya, ya. Yang kita inginkan di pelatihan ini hanyalah speed. Sementara saya tetap memberikan pujian kepada dia. Jadi begitu handler memberikan perintah here atau come, rekan yang bertugas memegang anjing ini langsung melepaskan pegangannya tanpa memberikan perintah apapun, hanya melepaskan pegangan. Ya, latihan ini bisa dilakukan beberapa kali sampai kita dapat speed yang kita inginkan, kita masuk ke penggabungannya tadi. Nah, yang akan saya tunjukkan sekarang adalah bagaimana jika handlernya bukan orang yang tinggi atau mungkin anjing yang terlalu tinggi, bagaimana cara pemberian rewardnya. Kita akan lihat bagaimana rekan saya memberikan reward dengan cara memiringkan badannya. Iya. Baik teman-teman, tadi kita sudah lihat bagaimana kami melatih anjing untuk melakukan recall, yaitu dengan memotivasi anjing agar berlari dengan cepat. Sekarang bagaimana kita menggabungkan recall dengan comfort position, di mana anjing sudah memahami dua rutinitas berbeda, yaitu untuk datang dengan rapi dan datang dengan cepat. Ada kalanya suatu ketika saat anjing yang memiliki drive terlalu tinggi, saat dia selesai belajar mengenai recall dan kita gabungkan, mungkin untuk pertama kalinya kita panggil dia untuk melakukan penggabungan ini, dia akan menabrak handler. Nah, cara untuk menghindari dia menabrak handler, maka handler harus kembali lagi satu step ke comfort position, yaitu berupa tangan dengan bola yang dipegang di tangan tetap berada di posisi seperti ini agar anjing belajar untuk berhenti, karena dia sebelumnya di comfort position dia sudah tahu harus berhenti di depan sini. Jika percobaan pertama dengan tangan seperti ini dia masih menabrak, maka kita boleh mencoba meluring dia seperti ini dan memberikan bantuan perintah sit agar dia mengingat kembali bahwa sampai di depan handler 2 atau 3 meter mencapai handler dia harus duduk dengan rapi. Baik, kita saksikan sekarang Ziko bagaimana saya menggabungkan pelatihan yang tadi untuk recall dengan saya memegang badan dia dan handlernya memotivasi dia, tapi endingnya bukan bola dilemparkan tetapi di comfort position. Iya. Kasih. Iya. Baik, jika pada percobaan pertama memang ada kalanya anjing akan sedikit miring, tidak apa-apa. Kita tidak bisa memaksakan anjing di percobaan pertama dan kedua langsung harus lurus di depan kita. Nah, seperti tadi kita sudah lihat bersama bahwa Ziko sedikit ada miring, maka kali ini begitu saya ketemu problem seperti ini,
maka yang kedua saya akan minta handler untuk membantu dia dengan meluring dia kembali agar tahu posisinya seperti apa. Mari kita saksikan. Sudah mulai lebih rapi, maka saya akan mencoba sekali lagi untuk handler membantu luring. Kita lihat hasilnya seperti apa. Jika bantuan dengan luring sudah bisa membuat Ziko rapi, maka di percobaan keempat kita akan kembali ke posisi seperti ini ya, yang nantinya setelah latihan berulang-berulang kali kita bisa kembali ke teknik yang comfort, tangan seperti ini lalu ke samping di mana bola sudah di atas ya, tangan di sini ke samping. Begitu kita memberikan release signal, bola dilepaskan. Dan yang terakhir nantinya adalah handler memanggil anjing, di mana posisi handler sudah harus seperti ini. Baik, kita saksikan dulu percobaan yang ketiga, di mana handler masih melakukan luring. Di percobaan ketiga, saya melihat bahwa anjing ini menunjukkan attitude yang cukup baik, di mana dia mulai belajar untuk memposisikan dirinya di center, di tengah, ya. Nah, setelah saya mengetahui kondisi seperti ini, saya akan coba di percobaan keempat, di mana handler hanya menaruh tangan seperti ini, ya, tanpa ada luring. Kita lihat. Ya teman-teman, percobaan keempat ini buat saya mendapatkan hasil yang cukup bagus, di mana anjing ini bisa menempatkan posisi duduknya cukup rapi di depan handler. Nah, biasanya setelah selesai pelatihan seperti ini, kami mengakhiri latihan ini. Nanti mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan kita akan ulang lagi, atau mungkin besok hari kita akan ulang lagi. Tapi yang penting teman-teman ingat, pelatihan ini harus tetap diulang. Karena nanti endingnya seperti di video comfort kemarin, yaitu saat anjing dilepas, baik itu dipegang oleh teman ataupun tidak dalam keadaan tiarap, handler sudah harus mengakhirinya dengan posisi seperti ini. Tapi di latihan-latihan nantinya, saat handler berdiri tegap seperti di ujian, terjadi problem-problem anjing miring atau kurang dekat atau ya mungkin lain sebagainya, jangan ragu-ragu untuk membantu anjing, mengingatkan anjing bahwa inilah posisi yang kita inginkan. Baik teman-teman, inilah seri kedua sekaligus menjadi seri penutup mengenai the recall ini. Di video kemarin sudah ada comfort position, di video kali ini sudah ada recall dan combine. Semoga apa yang kami sharing kepada teman-teman dapat bermanfaat dan teman-teman dapat mencoba mempraktekkan ke depan. Tetap berlatih, jangan putus asa, tetap semangat, maju terus Dog Sport Indonesia.